Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Berliana Putri Pratiwi dari kelas AB 2020B, Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Sukabumi. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi tools yang ada di Microsoft Word. Nah, buat kalian yang sering memakai Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint, atau sebagainya, untuk membuat proposal, skripsi, dan data-data lainnya, tentu kalian harus mengetahui fungsi dari masing-masing tools yang ada di Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint untuk memudahkan kalian memakai aplikasi Word ini. Nah, Microsoft Word ini adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft pada tanggal 25 Oktober 1983. Langsung aja yuk, aku bakal ngejelasin tentang tools yang ada di Microsoft Word ini pada menu Home. Oke, yang pertama di sini ada Group Font. Group Font ini memiliki fungsi untuk mengatur tulisan pada isi halaman dokumen. Grup ini memperindah isi halaman dokumen karena dapat mengganti jenis tulisan yang digunakan atau memberikan warna pada tulisan. Nah, di Group Font ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada font. Font ini berguna untuk mengatur jenis tulisan yang digunakan. Dan yang kedua ada font size. Kalau misalnya ada font, tentu ada font size-nya. Nah, font size ini berguna untuk mengatur ukuran dari font yang digunakan. Di sini juga ada beberapa ukuran font, jadi kalian bisa milih mau yang ukuran berapa sih yang kamu pakai. Nah, terus di sini ada Grow Font. Grow Font ini fungsinya untuk memperbesar tulisan secara otomatis. Nah, kalau ini Shrink Font. Shrink Font ini berfungsi untuk memperkecil tulisan secara otomatis. Nah, kalau ini memperbesar dan ini memperkecil secara otomatis. Nah, di sini ada Clear All Formatting. Nah, ini fungsinya untuk mengembalikan editan pada tulisan dan menjadikannya tulisan standar. Nah, terus di sini ada Bold. Bold ini fungsinya untuk menebalkan tulisan atau untuk penekanan arti dari suatu kata pada isi halaman. Nah, di sini ada Italic. Italic ini berguna untuk memiringkan tulisan atau kata yang dipilih dari suatu kalimat atau paragraf. Nah, ini ada Underline. Underline itu berguna untuk menambahkan garis bawah pada teks. Nah, yang ini Strict Through. Strict Through ini berfungsi untuk memberikan garis tengah pada teks. Nah, kalau ini kan garis bawah, nah ini garis tengah. Dan yang berikutnya ada Subscript. Subscript ini berguna untuk membuat tulisan kecil dari standar tulisan yang ada menjadi mengecilkan tulisan. Mengecilkan tulisan dari ukuran base tulisan yang ada. Nah, kalau ini Superscript. Superscript ini membuat tulisan kecil dari standar tulisan yang ada, namun berada di atas batas tulisan. Nah, ini kelewat. Ini Changes. Changes ini berfungsi untuk mengganti font dari tulisan biasa menjadi kapital atau sebaliknya dari kapital menjadi tulisan biasa. Nah, terus di sini ada Text Highlight Color. Text Highlight Color ini berguna untuk memberikan pewarna pada tulisan untuk hanya sebagai penanda atau ya
Nah, di sini ada font color. Font color ini berfungsi untuk merubah warna tulisan. Dan di sini terdapat banyak pilihan warna yang bisa kamu pakai. Nah, setelah di group font, kita maju sedikit. Ini tadi kelewat ya. Di sampingnya itu ada group clipboard. Nah, group clipboard ini berfungsi untuk mengcopy paste tulisan atau menghapus editan yang ada pada tulisan. Nah, di situ juga terdapat beberapa bagian ya. Nah, yang pertama ada paste. Di sini gunanya untuk memindahkan konten dari yang ada di Microsoft Word. Bisa berupa gambar ataupun tulisan. Nah, yang kedua ada cut. Cut ini berarti memotong ya. Fungsinya itu menghapus dari isi halaman dokumen. Jadi konten yang akan di-cut akan di-copy atau disalin dan juga akan dihapus dari asal konten tersebut. Nah, yang ketiga ada copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin konten yang dipilih untuk dipindahkan ke tempat lain yang ada pada Microsoft Word. Nah, yang terakhir ada format painter. Format painter ini fungsinya untuk membersihkan format yang sudah diedit pada tulisan seperti highlight yang diberikan pada tulisan pada warna atau format lain yang ada pada tulisan. Namun, format painter ini tidak bisa menghapus warna background pada tulisan. Nah, kita geser lagi. Di sini ada grup paragraf. Grup paragraf ini fungsinya untuk mengatur paragraf agar terlihat rapi. Nah, yang pertama ini ada bolds. Bolds ini berfungsi untuk memberikan tanda seperti penomoran pada list, tapi menggunakan simbol. Nah, yang ini numbering, sama untuk memberikan nomor pada list atau daftar yang ada pada isi halaman dokumen. Numbering ini juga berguna untuk menandai daftar sesuai dengan urutan angka dari kecil ke besar. Tapi tidak hanya angka Romawi juga bisa, karena banyak beberapa pilihan numbering. Nah, di sini multi level list. Ini sering kita pakai kalau misalnya kita membuat proposal, skripsi juga, makalah. Nah, ini gunanya untuk memberikan penomoran pada list atau daftar berdasarkan tingkatan. Biasanya ini untuk menandai judul dan subjudul pada isi halaman dokumen, seperti daftar isi. Dan bisa mengatur judul atau subjudul secara manual pada style. Nah, yang berikutnya ada decrease indent. Decrease indent ini berfungsi untuk mengurangi jarak antara sisi kiri halaman dengan paragraf. Nah, di sini increase indent. Nah, increase indent ini untuk menambah jarak antara sisi kiri halaman dengan paragraf. Nah, kamu juga bisa mengatur jarak pinggir halaman secara otomatis dan memiliki jarak yang sama tanpa perlu mengaturnya secara manual dan ruler. Nah, yang berikutnya ada sort. Nah, sort ini berfungsi untuk mengurutkan huruf, kata, kalimat, atau paragraf yang ada pada isi halaman dokumen. Untuk kata, kalimat, atau paragraf diurutkan berdasarkan huruf awal
dari sebuah kata yang berada pada awal kalimat atau paragraf. Nah, yang berikutnya ada show atau hide. Yang ini berfungsi untuk menampilkan penanda untuk paragraf atau kalimat dari setiap baris yang ada pada isi halaman. Nah, ini juga membantu untuk melihat secara jelas mana yang masih menjadi satu paragraf atau yang sudah dipisahkan dari paragraf. Yang berikutnya ada inside horizontal border. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan garis pada kata fungsinya untuk tadi itu memberikan garis pada kata, kalimat atau paragraf seperti tabel. Terus bisa memberikan border pada sisi kanan, kiri, atas, atau bawah sesuai dengan keinginan kalian aja. Nah, terus di sini ada shading. Nah, shading ini untuk memberikan pewarna pada background tulisan yang kamu pilih. Secara default, shading pada Microsoft Word akan terlihat transparan atau tidak ada warna sama sekali. Nah, yang berikutnya itu ada line spacing. Ini berguna untuk mengatur jarak antara paragraf agar tidak terlalu berdekatan. Kamu juga dapat mengatur jarak sebelum paragraf atau sesudah paragraf yang kamu pilih. Nah, jarak dari paragraf ini berguna untuk pembaca dapat melihat isi dokumen kamu dengan jelas. Jika terlalu berdekatan, maka akan sulit untuk membaca antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, di sini ada Justifi. Justifi ini berguna untuk membuat rata kalimat atau paragraf menjadi lebih rapi. Nah, ini yang selalu digunakan untuk membuat makalah, merapikannya, makalah, proposal, dan skripsi. Selalu memakai Justifi. Terus di sini ada align right. Ini tuh berfungsi untuk meratakanankan atau memposisikan suatu kata, kalimat, atau paragraf agar berada di tengah halaman. Yang berikutnya ada center. Center ini untuk meratengahkan atau memposisikan suatu kata, kalimat, atau paragraf agar berada di tengah halaman dokumen. Nah, selanjutnya ada align left. Align left ini berfungsi untuk merata kiri atau memposisikan suatu kata, kalimat, atau paragraf agar berada di kiri secara default. Secara default, Microsoft Word mengatur agar ketika kamu membuat paragraf otomatis dirapikan secara rata kiri, tapi kamu juga dapat merubahnya sesuai keinginan. Nah, di sebelah grup paragraf ada group style. Group style ini berguna untuk mengedit format dari font untuk judul dan subjudul agar judul dan subjudul kamu terlihat menarik. Kamu juga tidak perlu memberikan warna tersendiri dan berbeda dari tulisan isi dokumen yang berguna untuk membedakan mana yang isi dan mana yang judul. Kamu juga dapat mengganti warna dari judul dan subjudul dan disesuaikan dengan tema yang kamu inginkan. Nah, yang pertama itu ada heading style. Ini heading style. Heading style ini berfungsi untuk menandakan dari sebuah judul dan subjudul pada makalah.
Yang kedua ada change style. Change style ini change style itu berfungsi untuk mengubah tema dasar dari tulisan atau font yang sudah ditandai sebagai judul atau subjudul pada isi halaman. Dan yang terakhir, di sini ada group editing. Group editing ini berfungsi untuk mengedit beberapa kata yang sama pada isi halaman dokumen. Nah, kamu juga di sini bisa mencari kata secara cepat di isi halaman atau mengganti kata secara otomatis tanpa harus mengganti satu persatu kata secara manual. Yang pertama itu ada find. Find ini berfungsi untuk mencari kata pada isi halaman dokumen. Nah, kamu nggak perlu repot-repot melihat setiap kata yang ada pada isi halaman dokumen. Kamu bisa langsung mencarinya di find ini. Yang kedua ini ada replace. Replace ini gunanya untuk mengganti kata pada isi halaman dokumen. Misalnya, jika ada kata yang ingin kamu ganti dengan kata lain, kamu gak perlu mencari setiap kata lalu menghapusnya dan mengganti dengan kata yang diinginkan. Kamu dapat menggunakan tool atau alat ini untuk mengganti secara keseluruhan sehingga membuat pekerjaan kamu menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir nih, ada select. Select ini berfungsi untuk memilih kata, kalimat, paragraf, gambar, dan lainnya yang ada pada dokumen kamu. Nah, kamu juga bisa memilih secara keseluruhan atau sebagian. Mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan fungsi-fungsinya. Mungkin masih banyak lagi tools yang belum aku sebutin fungsi-fungsinya, tapi nanti insya Allah aku bakal ngelanjutinnya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.